Joko Arek sebut Gus Samsudin dukun santet. Ya, ini kayak orang yang pernah menjadi orang dekat Gus Samsudin, orang kepercayaan Gus Samsudin, tapi mencoba untuk melawan karena mungkin ada suatu selisih paham. Kalau saya jadi Joko Arek gitu ya, yang saya lakukan ini adalah suatu dusta hati. Iya, betul. Dusta hati ini apa? Saya pernah berada di sisi beliau, kemudian karena saya dekat, saya paham Mas Ahmed seluk-beluk daripada Joko Arek. Orang yang ada di dalam, yaitu pada saat itu Joko Arek dekat sama Gus Samsudin. Beliau tahulah apa yang ada di pondok, kemudian termasuk kehidupan Gus Samsudin. Kan ada setahun lalu dia dekat dengan Gus Samsudin, seperti itu. Jadi di sini saya merasa tidak simpati lagi pada panjenengan, karena panjenengan ini munafik, ya munafik, orang yang munafik. Karena kenapa? Panjenengan mencoba untuk menyudutkan Gus Samsudin, tapi panjenengan mendulang rezeki dari apa yang Anda fitnah Gus Samsudin. Kalau panjenengan berani, ya, panjenengan berani, kalau Anda memang menyiarkan hal ini untuk kebaikan, ya, coba matikan monetasinya. Betul. Monetasinya panjenengan matikan, gitu. Berarti biar tahu kita bahwasanya tujuan Anda adalah menyiarkan kebenaran. Ya. Kalau di situ sudah ada monetasinya, berarti Anda mencari cuan dari itu, Ya. bukan mengedepankan keterimbangan lagi, kan gitu. Karena Anda, saya bilang munafik, kenapa? Karena Anda seperti orang yang lupa daratan, gitu, kacang lupa kulit. Ya, Anda terkenal itu dari siapa? Dari Gus Samsudin. Ya, Anda ibaratnya didewakan, ibaratnya dinaikkan. Nama Anda itu dari siapa? Besarnya dari kan gitu. Karena Gus Samsudin. Tapi kayak gini perlakuan Anda terhadap Gus Samsudin. Coba, tiba terkena musibah. Saya nggak tahu kenapa ya. Ada apa Anda dengan Gus Samsudin? Apakah terkait dengan uang yang Anda terima dari konten tidak sesuai? Apakah memang Anda diasingkan karena Anda tidak mau nurut gitu? Itu kan kalau misalkan Mas Ahmed, kita kan tahu sosok Gus Samsudin ini punya banyak santri dan pengikut gitu ya. Kalau Joko Arek ibaratnya disuruh nggak mau, berarti kan ini ada yang salah dari diri dia. Betul, ya. Kalau panjenengan nggak sesuai, monggo keluar, tapi jangan menjatuhkan gitu. Ini kesannya Anda ini sudah sangat-sangat meresahkan. Jiwa gitu. kesatria itu seperti itu. Kalau ada yang senang, kita keluar. Jangan kita menjelekkan yang pernah kita dibinanya. Saya mau katakan ginilah untuk Joko Arek lah, ya. Mungkin panjenengan nggak ngerti bahasa halus dari saya. Anda ini munafik karena Anda nyari duit dari Gus Samsudin. Betul. Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya terserah Anda bilang munafik, nggak apa-apa. Ya, saya memang sudah lama ikutin Gus Samsudin dari bertahun-tahun lalu, ya. Sebelum Mamas Karyo, sebelum Gus Idris, saya udah mengikutin gitu. Betul. Nah, jadi panjenengan terserah mengatakan munafik. Munafik itu gini loh Mas Ahmed. Saya ini benci sama dia. Iya. Ya. Tapi dia masih mau mengharapkan dari makan di situ. Iya, itu yang saya bilang munafik gitu. Joko Arek munafik. Kenapa? Jelas munafik itu. Karena mencari uang dari situ. Tapi itu dosa Anda sebenarnya. Anda gini ya, semua orang itu berat lah untuk dikatakan suci. Bahkan saya, bahkan Mas Ahmed, saya nggak bilang diri kami suci. Apalagi Anda saya bilang munafik karena apa? Karena Anda mencoba memanas-manasin di balik Gus Samsudin yang saat ini mendekam di penjara. Betul, seharusnya. Dan saya tahu sosok Anda ini kan, ya, ini ada di dalamnya sebetulnya. Anda ini konten kreator juga yang drama-drama seperti ini juga sebenarnya. Ya, ketika Anda membahas Gus Samsudin, Anda naik, ya. Kemudian Anda buat ide konten Anda sendiri, Anda tidak naik. Kenapa? Karena Anda tidak punya nama sebetulnya. Nah, itu yang saya lihat dari Anda. Seharusnya Gus Samsudin ada masalah. Jadi itu upload untuk supaya orang tidak terprovokasi. Penjelasan bahwasannya Gus Samsudin itu videonya diambil. Mas Ahmed, sekarang gini, saya mau mengatakan ke Joko Arek ini yang terhormat ini, yang luar biasa sucinya dia di mata dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu, munafik.
saya bilang gini, kalau Joko Arek ya tidak suka dengan Gus Samsudin, silakan panjenengan tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda masih tetap mengurusi Gus Samsudin, itu berarti Anda masih sayang sama Gus Samsudin. Tapi karena hati Anda ibaratnya pernah dilukai, disakiti, karena pemahaman Anda yang keliru mungkin ya. Kadang kan Mas Hamed saya buat seperti ini, tindakan seperti ini, sikap seperti ini kan karena saya memikirkan keseluruhan ya. Ada santri, ada pondok dan lain, bukan ke pribadi seseorang. Jadi ke sikap itu ya, itu dibuat untuk umum. Kalau Gus Samsudin ini membuat sikap ini untuk umum, bukan untuk pribadi saja. Jadi mungkin di situ ada kekeliruan, ada kesalahpahaman si Joko Arek ini ya, sehingga menyikapi Gus Samsudin ini adalah saat ini adalah musuh saya. Betul. Ya saya intinya gini, mau katakan Joko Arek, kalau panjenengan ya nggak suka sama Gus Samsudin, ya nggak usah ngomentarin lagi lah. Apa yang Anda lakukan saat ini malah memanas-manasin gitu. Diam, duduk manis di rumah. Nah. Iya, kasihan loh, kasihan diri Anda gitu. Kok seolah-olah kebencian menjadi ladang untuk mencari rezeki. Nah, itu dia. Kalau saya, Joko Arek, saya kasih tahu ya, kenapa saya masih berbicara sampai detik ini. Satu, saya memang kontennya Gus Samsudin dari kemarin-kemarin. Yang kedua, misi dan tujuan kami belum terwujud. Misi kami apa? Agar masyarakat itu teredukasi dengan maksud dan tujuan video aliran sesat itu dibuat. Jangan mudah gitu. Percaya yang mana yang biar bisa mengalihkan yang ketiga adalah bahwasannya Gus Samsudin saat ini lagi difitnah. Jadi tujuan-tujuan kami itu belum tersampaikan. Yang utama adalah Gus Samsudin itu bisa bebas. Jadi tujuan kami itulah jadi dasar kenapa kami masih ngonten Gus Samsudin. Menyiarkan, kan gitu. Memberikan edukasi supaya orang dia nggak paham. Iya. Jadi Mas Hamed, ini sosok Joko Arek ini adalah sosok orang yang berbahaya. Panjenengan deket sama dia, kemudian ada selisih paham, dia pergi, Mas Hamed habis diguling sama dia. Ya, orang seperti ini berbahaya. Betul. Ya, berbahaya sekali, teman-teman. Teman-teman mau nggak punya teman seperti Joko Arek? Deket, kemudian ya ada selisih paham, pergi ngontenin keburukannya seseorang. Mau nggak jadi pribadi yang seperti ini? Mau nggak Mas Hamed punya teman yang seperti ini? Tidak sudi. Banyak nggak orang yang seperti ini? Banyak ya. Jadi orang yang seperti ini orang yang sakit hatinya. Gus Samsudin selalu mengatakan orang yang seperti ini harus diberikan dukungan, bukan malah hinaan. Ya mungkin saat ini Gus Samsudin belum memberikan itu kepada dia, jadi dia merasa jadi lawan aja lah, udah nggak apa-apa lah gitu. Padahal posisi dia Mas Hamed jadi lawan itu bertolak belakang dari keyakinan dia. Padahal dia kalau tidak ikut Gus Samsudin, kita aja mungkin nggak kenal sama dia nih. Iya, jadi saya heran Joko Arek ini jadi pribadi yang seperti ini. Ya, dalam hatinya, wah kok saya terus-terusan menghina gitu. Panjenengan manusia, panjenengan pribadi, panjenengan spiritual. Kelak suatu ketika bukan orang lain yang memperlakukan Anda seperti ini, tapi mungkin anak Anda, keluarga Anda bisa membuat Anda ya seperti yang Anda lakukan sama Gus Samsudin. Saya nggak nakut-nakutin, tapi biasanya itu akan kembali kepada orang yang membuat itu gitu. Jadi Joko Arek, Anda ini saya bilang munafik, ya izin. Saya minta izin kepada Anda. Karena memang itu dari pandangan saya. Ya. Kenapa? Karena Anda mencari pundi-pundi dari kesusahan orang, dari kesengsaraan orang, kemudian Anda memfitnah ya tanpa pernah memberikan suatu informasi yang baik tentang Gus Samsudin. Kalau Anda sifatnya seperti itu, berarti itu lebih kepada malaikat atau iblis sebetulnya ya. Orang yang baik itu kan selalu mengucapkan hal-hal yang baik dari mulutnya, bahkan untuk orang yang hina sekalipun. Iya betul. Intinya untuk Joko Arek, coba kamu duduk di kamar itu diam, kamu resapi dan renungi. Salah nggak yang kamu buat ini kepada Gus Samsudin? Biar kamu tuh sadar, kamu besar itu dari dia. Jangan kamu mungkin Mas Hamed, saya mau ingatkan lagi Joko Arek,
panjenengan kalau memang masih punya harga diri, ya gimana ya? Kalau Anda merasa punya harga diri, ya Anda kan konten kreator, ya. Mungkin Anda bisa membuat konten sendiri tanpa mengomentarin Gus Samsudin lah. Dan manusia paling karena komentar Anda semua adalah hal-hal yang tidak baik yang keluar dari mulut Anda, ya. Faktanya juga masih diragukan, ya. Anda ini tidak beda dengan pesulap merah, settingan dianggap beneran. Lagu dari Mas Hidayat, ya, Anda kurang ngopi, baperan, ya. Harus banyak-banyak ngopi Anda ini. Dan Anda tahu ya, manusia yang hina itu bukan manusia yang dia ekonominya rendah atau apa. Manusia yang hina itu ya seperti kamu ini sudah nampak, manusia munafik. Itulah dia. Iya. Jadi gini Mas Ahmed, saya minta untuk semua pendukung Gus Samsudin jangan terprovokasi sama namanya Joko Arek, ya. Kita harus mengedepankan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Saya ngerti Joko Arek juga orang yang baik, mungkin cuman sakit hatinya saat ini. Saya harap segera sembuh. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Arek sebut Gus Samsudin dukun santet. Ya, ini kayak orang yang pernah menjadi orang dekat Gus Samsudin, orang kepercayaan Gus Samsudin, tapi mencoba untuk melawan karena mungkin ada suatu selisih paham. Kalau saya jadi Joko Arek gitu ya, yang saya lakukan ini adalah suatu dusta hati. Iya, betul. Dusta hati ini apa? Saya pernah berada di sisi beliau, kemudian karena saya dekat, saya paham Mas Ahmed seluk-beluk daripada Joko Arek. Orang yang ada di dalam, yaitu pada saat itu Joko Arek dekat sama Gus Samsudin, beliau tahulah apa yang ada di pondok, kemudian termasuk kehidupan Gus Samsudin. Kan ada setahun lalu dia dekat dengan Gus Samsudin, seperti itu. Jadi di sini saya merasa tidak simpati lagi pada panjenengan, karena panjenengan ini munafik, ya, munafik, orang yang munafik. Karena kenapa? Panjenengan mencoba untuk menyudutkan Gus Samsudin, tapi panjenengan mendulang rezeki dari apa yang Anda fitnah Gus Samsudin. Kalau panjenengan berani, ya, panjenengan berani, kalau Anda memang menyiarkan hal ini untuk kebaikan, ya, coba matikan monetasinya. Betul. Monetasinya panjenengan matikan, gitu. Berarti biar tahu kita bahwasanya tujuan Anda adalah menyiarkan kebenaran. Ya. Kalau di situ sudah ada monetasinya, berarti Anda mencari cuan dari itu, bukan mengedepankan keterimbangan lagi, kan gitu. Karena Anda, saya bilang munafik, kenapa? Karena Anda seperti orang yang lupa daratan, gitu, kacang lupa kulit, ya. Anda terkenal itu dari siapa? Dari Gus Samsudin, ya. Anda ibaratnya didewakan, ibaratnya dinaikkan. Nama Anda itu dari siapa? Besarnya dari kan gitu. Karena Gus Samsudin. Tapi kayak gini perlakuan Anda terhadap Gus Samsudin, tiba terkena musibah. Saya nggak tahu kenapa ya. Ada apa Anda dengan Gus Samsudin? Apakah terkait dengan uang yang Anda terima dari konten tidak sesuai? Apakah memang Anda diasingkan karena Anda tidak mau nurut gitu? Itu kan kalau misalkan Mas Ahmed, kita kan tahu sosok Gus Samsudin ini punya banyak santri dan pengikut gitu ya. Kalau Joko Arek ibaratnya disuruh nggak mau, berarti kan ini ada yang salah dari diri dia. Betul, ya. Kalau panjenengan nggak sesuai, monggo keluar, tapi jangan menjatuhkan gitu. Ini kesannya Anda ini sudah sangat-sangat meresahkan. Jiwa kesatria itu seperti itu. Kalau ada yang senang, kita keluar. Jangan kita menjelekkan yang pernah kita dibinanya. Saya mau katakan ginilah untuk Joko Arek lah, ya. Mungkin panjenengan nggak ngerti bahasa halus dari saya. Anda ini munafik karena Anda nyari duit dari Gus Samsudin. Betul. Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya terserah Anda bilang munafik nggak apa-apa. Ya, saya memang sudah lama ikutin Gus Samsudin dari bertahun-tahun lalu, ya. Sebelum Mamas Karyo, sebelum Gus Idris, saya udah mengikutin gitu. Betul. Jadi panjenengan terserah mengatakan munafik. Munafik itu gini loh Mas Ahmed. Saya ini benci sama dia.
Ya. Tapi dia masih mau mengharapkan dari makan di situ. Iya, itu yang saya bilang munafik gitu. Joko Arek munafik. Kenapa? Jelas munafik ini. Karena mencari uang dari situ. Tapi itu dosa Anda sebenarnya. Anda gini ya, semua orang itu berat lah untuk dikatakan suci. Bahkan saya, bahkan Mas Ahmed, saya nggak bilang diri kami suci. Apalagi Anda saya bilang munafik karena apa? Karena Anda mencoba memanas-manasin di balik Gus Samsudin yang saat ini mendekam di penjara. Betul, seharusnya. Dan saya tahu sosok Anda ini kan ya, ini ada di dalamnya sebetulnya. Anda ini konten kreator juga yang drama-drama seperti ini juga sebenarnya. Ya, ketika Anda membahas Gus Samsudin, Anda naik, ya. Kemudian Anda buat ide konten Anda sendiri, Anda tidak naik. Kenapa? Karena Anda tidak punya nama sebetulnya. Nah, itu yang saya lihat dari Anda. Seharusnya Gus Samsudin ada masalah. Ini itu upload untuk supaya orang tidak terprovokasi. Penjelasan bahwasannya Gus Samsudin itu videonya diambil. Mas Ahmed, sekarang gini, saya mau mengatakan ke Joko Arek ini yang terhormat ini, yang luar biasa sucinya dia di mata dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu, munafik. Saya bilang gini, kalau Joko Arek ya tidak suka dengan Gus Samsudin, silakan panjenengan tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda masih tetap mengurusi Gus Samsudin, itu berarti Anda masih sayang sama Gus Samsudin. Tapi karena hati Anda ibaratnya pernah dilukai, disakiti, karena pemahaman Anda yang keliru mungkin ya. Kadang kan Mas Ahmed saya buat seperti ini, tindakan seperti ini, sikap seperti ini kan karena saya memikirkan keseluruhan. Ada santri, ada pondok dan lain, bukan ke pribadi seseorang. Jadi ke sikap itu ya, itu dibuat untuk umum. Kalau Gus Samsudin ini membuat sikap ini untuk umum, bukan untuk pribadi saja. Jadi mungkin di situ ada kekeliruan, ada kesalahpahaman si Joko Arek ini ya, sehingga menyikapi Gus Samsudin ini adalah saat ini adalah musuh saya. Betul. Ya saya intinya gini, mau katakan Joko Arek, kalau panjenengan ya nggak suka sama Gus Samsudin, ya nggak usah komentarin lagi lah. Apa yang Anda lakukan saat ini malah memanas-manasin cukup gitu. Diam, duduk manis di rumah. Iya, kasihan loh, kasihan diri Anda gitu. Kok seolah-olah kebencian menjadi ladang untuk mencari rezeki. Nah, itu dia. Kalau saya, Joko Arek, saya kasih tahu ya, kenapa saya masih berbicara sampai detik ini. Satu, saya memang kontennya Gus Samsudin dari kemarin-kemarin. Yang kedua, misi dan tujuan kami belum terwujud. Misi kami apa? Agar masyarakat itu teredukasi dengan maksud dan tujuan video aliran sesat itu dibuat. Jangan mudah gitu. Yang mana yang biar bisa yang ketiga adalah bahwasannya Gus Samsudin saat ini lagi difitnah. Jadi tujuan-tujuan kami itu belum tersampaikan. Yang utama adalah Gus Samsudin itu bisa bebas. Jadi tujuan kami itulah jadi dasar kenapa kami masih ngonten Gus Samsudin. Kita menyiarkan, kan gitu. Memberikan edukasi supaya orang dia nggak paham. Iya. Jadi Mas Ahmed, ini sosok Joko Arek ini adalah sosok orang yang berbahaya. Memang iya. Panjenengan deket sama dia, kemudian ada selisih paham, dia pergi, Mas Ahmed habis diguling sama dia. Diguling dia. Ya, orang seperti ini berbahaya. Betul. Ya, berbahaya sekali, teman-teman. Teman-teman mau nggak punya teman seperti Joko Arek? Deket, kemudian ya ada selisih paham, pergi ngontenin keburukannya seseorang. Mau nggak jadi pribadi yang seperti ini? Nggak bisa dekati. Mau nggak Mas Ahmed punya teman yang seperti ini? Tidak sudi. Banyak nggak orang yang seperti ini? Banyak. Banyak ya. Jadi orang yang seperti ini orang yang sakit hatinya. Gus Samsudin selalu mengatakan orang yang seperti ini harus diberikan dukungan, bukan malah hinaan. Ya mungkin saat ini Gus Samsudin belum memberikan itu kepada dia, jadi dia merasa jadi lawan aja lah, udah nggak apa-apa lah gitu. Padahal posisi dia Mas Ahmed jadi lawan itu bertolak belakang dari keyakinan dia. Padahal dia kalau tidak ikut Gus Samsudin, kita aja mungkin nggak kenal sama dia nih. Iya, jadi saya heran Joko Arek ini jadi pribadi yang seperti ini. Ya, dalam hatinya, wah kok saya terus-terusan menghina gitu. Panjenengan manusia, panjenengan pribadi, panjenengan spiritual. Kelak suatu ketika
bukan orang lain yang memperlakukan Anda seperti ini, tapi mungkin anak Anda, keluarga Anda bisa membuat Anda ya seperti yang Anda lakukan sama Gus Samsudin. Betul. Saya nggak nakut-nakutin, tapi biasanya itu akan kembali kepada orang yang membuat itu gitu. Jadi Joko Arek, Anda ini saya bilang munafik, ya izin. Saya minta izin kepada Anda. Lebih bagus. Karena memang itu dari pandangan saya. Ya. Kenapa? Karena Anda mencari pundi-pundi dari kesusahan orang, dari kesengsaraan orang, kemudian Anda memfitnah ya tanpa pernah memberikan suatu informasi yang baik tentang Gus Samsudin. Kalau Anda sifatnya seperti itu, berarti itu lebih kepada malaikat atau iblis sebetulnya ya. Orang yang baik itu kan selalu mengucapkan hal-hal yang baik dari mulutnya, bahkan untuk orang yang hina sekalipun. Iya betul. Ya. Intinya untuk Joko Arek, coba kamu duduk di kamar itu diam, kamu resapi dan renungi. Ya. Salah nggak yang kamu buat ini kepada Gus Samsudin? Biar kamu tuh sadar, kamu besar itu dari dia. Ya. Jangan kamu mungkin Mas Ahmed, saya mau ingatkan lagi Joko Arek, panjenengan kalau memang masih punya harga diri, ya gimana ya, kalau Anda merasa punya harga diri, ya Anda kan konten kreator ya, mungkin Anda bisa membuat konten sendiri tanpa mengomentarin Gus Samsudin lah. Dan manusia paling karena komentar Anda semua adalah hal-hal yang tidak baik yang keluar dari mulut Anda ya, faktanya juga masih diragukan ya. Anda ini tidak beda dengan pesulap merah, settingan dianggap beneran. Lagu dari Mas Hidayat ya, Anda kurang ngopi, baperan ya. Harus banyak-banyak ngopi Anda ini. Dan Anda tahu ya, manusia yang hina itu bukan manusia yang dia ekonominya rendah atau apa. Manusia yang hina itu ya seperti kamu ini sudah nampak, manusia munafik. Itulah dia. Iya. Jadi gini Mas Ahmed, saya minta untuk semua pendukung Gus Samsudin jangan terprovokasi sama namanya Joko Arek ya. Kita harus mengedepankan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Saya ngerti Joko Arek juga orang yang baik, mungkin cuman sakit hatinya saat ini. Saya harap segera sembuh. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.